Cerita ini berlanjut di dunia virtual alam semesta yang sekarang sudah banyak orang berkumpul untuk melihat pertarungan seru antara Lo Feng dan juga Long Yun. Banyak orang sekarang membicarakan pertarungan ini karena bisa dibilang juga pertarungan ini menjadi pertarungan terakhir untuk menentukan siapa yang layak untuk berada di peringkat kedua, karena peringkat kedua akan mendapatkan hadiah utama seperti peringkat pertama, yaitu dunia rahasia Tiansu alias tempat yang akan mempelajari teknik jiwa nantinya bagi Lo Feng. Kedua putranya Lo Feng juga berniat untuk menonton pertarungan terakhir ini, tetapi tidak diperbolehkan karena usia mereka yang masih berada di bawah umur. Dan juga siaran berita sekarang sudah sangat ramai sekali mengenai pertarungan yang akan dimulai antara Lo Feng dan juga Long Yun. Banyak orang mengambil spekulasi siapa pemenang di antara mereka berdua, dan juga banyak wartawan yang meminta pendapat dari peserta lainnya yang sebelumnya telah bertarung melawan Lo Feng dan juga Long Yun. Yang di sini Uka ditanyakan, bagaimana pendapat Uka siapa di antara kedua orang ini yang akan menang, karena Uka sebelumnya telah melawan Long Yun dan juga Lo Feng. Melihat banyaknya wartawan di sini dan juga sikap Uka yang bisa dibilang sebagai wanita yang lembut, ia bingung harus berbicara bagaimana. Yang untungnya di saat itu adanya AI-chan yang menyelamatkan Uka dengan menarik Uka, mengatakan kalau sekarang adanya seorang master yang memanggil Uka. Yang tidak hanya itu, Galaxy juga ditanyakan mengenai pendapatnya Lo Feng karena dulunya Galaxy telah bertarung melawan Lo Feng, tetapi Galaxy tidak mau menjawab dengan ia menakuti para wartawan. Sedangkan untuk Master Luo dan juga Master 9 Pedang, di sini mereka juga saling berbicara mengenai pertarungan Lo Feng dan juga Long Yun. Sama seperti kebanyakan orang sebelumnya, mereka berdua juga penasaran dari kedua orang ini siapa yang akan bisa mendapatkan kuota terakhir untuk dunia pelatihan Tiansu. Dari data yang mereka rangkum, kemungkinan Lo Feng memiliki kesempatan yang lebih besar dalam pertarungan ini karena Lo Feng berada di peringkat ketiga, sedangkan Long Yun berada di peringkat keempat. Sedangkan AI-chan dan juga Uka sekarang mereka berdua berada di kursi penonton, tetapi dalam pertarungan di sini mereka hanya bisa melihat Lo Feng yang menunggu Long Yun. Uka menjawab kalau Long Yun sekarang kemungkinan ia masih melakukan keperluan lain. Sedangkan Lo Feng yang berada di ruangan tunggu akhirnya bertemu dengan Long Yun. Long Yun meminta maaf kepada Lo Feng karena telah membuatnya menunggu. Ia beralasan kalau ia sebelumnya meminta izin kepada keluarganya. Lo Feng menjawab hal itu tidak masalah karena di sini juga Lo Feng memiliki keluarga mengerti apa yang dirasakan oleh Long Yun. Tetapi Long Yun menjawab bahwasannya yang ia maksud berbeda dengan Lo Feng, bahwasannya ia sebelumnya meminta restu kepada keluarganya dengan cara berduka cita, alias sebenarnya seluruh keluarganya Long Yun telah berubah menjadi debu alam semesta. Mendengar hal itu pun membuat Lo Feng sangat kaget, dan setelah itu kita mendapatkan penjelasan dari Uka mengenai keluarganya Lo Yun ini. Ternyata seluruh keluarganya Lo Yun telah dimusnahkan secara tak sengaja karena dulunya telah terjadi pertarungan antara dua ranah abadi kuat, yang dalam pertarungan itu para ranah abadi ini bertarung di dekat dari planet tinggalnya Long Yun, dan akibat kedua ranah abadi ini saling beradu kekuatan mereka membuat planet-planet yang berada di dekatnya menjadi debu akibat gelombang energi kuat dari dua prajurit abadi ini, dan seluruh keluarganya Long Yun tewas dan hanya Long Yun saja yang selamat karena waktu itu kakeknya Long Yun mengorbankan tubuhnya sendiri untuk melindungi Long Yun menggunakan segel kekuatannya. Yang kejadian itu membuat Long Yun satu-satunya selamat dari genosida tersebut, dan Long Yun juga memberitahu alasan mengapa dirinya mengikuti kompetisi ini adalah untuk memperjuangkan suku rasnya agar tidak terlupakan dengan cara menjadi jenius ternama pada kompetisi ini. Mendengar hal itu membuat AI-chan terharu atas perjuangan Long Yun untuk sukunya. Lo Feng yang juga telah mendengar cerita itu dari Long Yun secara langsung merasa kasihan kepada Long Yun karena niat Long Yun yang tulus akan sukunya. Lalu Lo Feng bersama dengan Long Yun sama-sama memasuki arena pertarungan, dan Long Yun juga berterima kasih kepada Lo Feng karena telah mau mendengar ceritanya sebelumnya. Tetapi ia berharap juga kepada Lo Feng ia tidak menurunkan niat pertarungannya karena ia ingin membanggakan sukunya dengan cara yang adil dan juga berwibawa. Yang di sini sukunya Long
Long Yun bernama Molan. Lo Feng menerima permintaan itu dan juga ia sama sekali tidak ada niatan untuk menyerahkan kemenangan ini kepada Long Yun. Setelah itu pun mereka berdua saling bertarung satu sama lain. Kemudian pun pertarungan di antara Lo Feng dan juga Lo Yun terjadi, yang dalam pertarungan itu terjadi pertarungannya sangat sengit di antara mereka berdua, dengan Lo Yun menggunakan senjata kampanye sedangkan Lo Feng menggunakan pedangnya senya. 灵龙原始，威力自立，关键是在冲，怕你不足一折。 Yang di sini Lo Feng memanfaatkan serangan cepatnya, sedangkan Long Yun memanfaatkan serangan beratnya sebagai pertahanan, membuat semua serangan Lo Feng dari harta yang senya tidak ada yang bisa mengenai Long Yun. Dan juga di sini Long Yun memiliki kekuatan dari hukum asal tata ruang, ataupun di versi novelnya disebut dengan hukum asal tanah. 自那天以后，我的法则之力伴我前行一无所有。 Pertarungan di antara mereka berdua semakin sengit satu sama lain, yang dalam pertarungan ini juga banyak orang mengomentari kalau pertarungan di antara mereka berdua akan sangat sengit karena pertahanan Lo Yun-nya sangat hebat dan juga semua serangan cepatnya Lo Feng dapat ditangkis oleh Long Yun. Dan sampai pada akhirnya Lo Yun juga melepaskan serangannya dari serangan kapanya dan mereka berdua saling beradu serangan dengan Lo Feng tombak yang senya. Peraduannya sangat sengit di antara mereka berdua sampai membuat ruangan arena pertarungan berubah-ubah dengan mereka memasuki ruangan data pertarungan yang berbeda. Setelah Long Yun mengeluarkan serangannya, justru sekarang terlihat Lo Feng yang berada di kondisi terpojok, membuat orang-orang pun berpikir sepertinya Long Yun yang lebih diunggulkan. Setelah pertarungannya sengit di antara kedua belah pihak ini, sampai pada akhirnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang sudah sangat kelelahan. Tidak hanya Lo Feng saja, tetapi Lo Yun juga tampak ngos-ngosan. Mereka berdua sama-sama kelelahan setelah beradu serangan sebelumnya. Tetapi tampak Lo Yun yang telah mulai bergerak duluan dengan ia menggeret kapaknya untuk mendekati Lo Feng, yang di sini Lo Feng pun berada di kondisi terbojok, yang di sini juga Lo Feng teringat dengan perkataan dari Uka mengenai apa tujuan Lo Feng. Yang di sini seketika Lo Feng teringat kalau tujuannya adalah untuk membuat bumi berada di kondisi yang aman, dan Lo Feng tentu saja harus memenangkan pertarungan ini demi mendapatkan ruangan pelatihan Tiansu yang dapat melatih kekuatan jiwa untuk menangani para monster Zerg. Long Yun melepaskan serangannya, yang untungnya di saat itu Lo Feng langsung menggunakan kekuatannya juga untuk menahan serangannya Long Yun. Yang di sini juga karena Lo Feng sekarang berada di kondisi yang tertekan, membuat kekuatan dari monster tanduk emasnya Lo Feng mengamuk, yang juga meningkatkan kekuatan fisiknya Lo Feng secara signifikan. Yang setelah itu Lo Feng berniat untuk melanjutkan pertarungan ini dengan pertarungan jarak dekat, yaitu Lo Feng menggunakan harta yang senya berubah bentuk menjadi dari pedang kosmik, yang lalu pun peraduan serangan dari pertarungan jarak dekat antara Lo Feng dan juga Long Yun terjadi, yang dalam pertarungan ini mereka berdua sama-sama sengit melakukan serangan satu sama lain. Dan sampai pada akhirnya Lo Feng dan juga Long Yun, mereka berdua sama-sama mengeluarkan serangan terkuat mereka. Setelah mereka melepaskan serangan itu, mereka berdua sama-sama terkena serangan satu sama lain, dengan Long Yun tubuhnya tertusuk oleh pedang kosmiknya Lo Feng, sedangkan pundaknya Lo Feng terkena serangan kampak dari Long Yun, membuat mereka berdua sama-sama berada di kondisi terluka. Walaupun Long Yun tertusuk oleh pedangnya Lo Feng, tak disangka di sini Long Yun masih bisa mempertahankan tubuh fisiknya pada dunia virtual ini. Lo Feng juga tampak ngos-ngosan mencoba untuk melanjutkan serangannya mengarah ke Long Yun. Lo Feng berjalan dengan pincang mencoba untuk menghajar Long Yun, tetapi sangat disayangkan tubuh fisiknya Lo Feng ternyata tidak bisa bertahan lebih lama dari Long Yun.
yang di sini malah membuat tubuh fisiknya Lo Feng menghilang dari dunia virtual yang membuat Lo Feng pun kalah dalam pertarungan ini. Sangat disayangkan sekali Lo Feng kalah. Lah bagaimana dengan nasib dunia pelatihan Tiansu? Bukankah Lo Feng sangat membutuhkannya, Min? Ya, Mimin juga tahu, tapi juga nggak tahu jawabannya apa, cuy. Orang-orang yang melihat pertarungan ini pun memberikan sorakan kepada dua belah pihak karena mereka berdua sama-sama telah mengeluarkan kekuatan maksimal mereka dalam pertarungan ini. Longyun juga merasa senang karena berkat kemenangan ini maka sukunya akan bisa dikenang, dan juga ia merasa kagum kepada Lo Feng. Ia pun ingin berteman dengan Lo Feng. Singkat cerita, setelah itu seluruh peserta pun dikumpulkan, yang di sini Master 9 Pedang mengumumkan kalau pertarungan telah berakhir. Ternyata di sini lower bracketnya itu hanya sampai juara 2 saja, gak sampai bertarung lagi melawan Bolan. Jadi pertarungan sebelumnya hanya untuk memperebutkan juara 2, juara 3, dan juga juara 4. Yang di sini Master 9 Pedang memberikan pengumuman mengenai juara yang telah didapatkan oleh setiap peserta. Yang di sini Bolan dan juga Longyun mendapatkan juara 1 dan juara 2. Untuk Lo Feng mendapatkan juara 3, untuk Uka mendapatkan juara 4, dan seterusnya bagi peserta lainnya. Yang di sini karena Bolan dan juga Longyun berada di peringkat 1 dan 2, maka mereka akan mendapatkan ruangan latihan Tiansu. Sedangkan untuk Lo Feng dan juga ke-6 juara di bawah Lo Feng akan memasuki ruangan pelatihan Tianchu. Lo Feng tidak mempermasalahkan hal ini, tetapi Lo Feng tidak akan menyerah. Ia akan mencoba untuk bisa mencari cara agar bisa memasuki ruangan pelatihan utama Tiansu demi bisa meningkatkan kekuatan jiwanya nanti. Dan juga Master 9 Pedang memberitahu kalau nantinya mereka semua akan mendapatkan jemputan untuk memasuki ruangan pelatihan mereka masing-masing, dan setiap orang akan memasuki ruangan pelatihan selama 30 tahun. Lo Feng yang mendengar itu cukup kaget karena ternyata pelatihannya sangat lama. Tetapi Babata memberitahu jika dikonversikan ke perhitungan bumi, maka 30 tahun itu sama dengan 100 tahun bagi bumi. Lo Feng yang mendengar itu semakin kaget. 100 tahun? Gila, itu anaknya Lo Feng udah dewasa kali. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung.